Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2 yang Pak Guru banggakan. Hari ini Pak Guru akan melanjutkan materi belajar dari rumah BDR. Masuk ke tema 8, subtema 2. Dan pembelajarannya kita gabung lagi. Pembelajaran 1 dan 2. Berikut ini adalah tujuan belajarnya anak-anak. Ya, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Kita mulai dari nomor 1, memahami penggunaan huruf kapital dalam dokumen keluarga. Nanti kita ada dokumen keluarga anak-anak. Yang kedua, mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari ya. Lalu yang ketiga, mengenal jam, menit, dan detik. Yang keempat, memahami makna persatuan dalam keragaman. Yang terakhir, masih sama dengan sebelum-sebelumnya, materi gerak lokomotor dan non-lokomotor. Kita mulai dari huruf kapital dulu ya, dalam dokumen keluarga. Nah, ini ada percakapan dulu. Dari kakak dan uding ya. Kita harus merawat dan menjaga semua dokumen keluarga dengan baik. Jika tidak, bisa saja dimakan tikus dan kecoa. Dokumen keluarga sangat berharga bagi kita. Benarkah? Jika tidak dirapikan dan disimpan dengan baik, dokumen ini bisa saja hilang atau dicuri orang lain. Oke anak-anak, kita fokus ke dokumen keluarga. Apa sih dokumen keluarga itu? Dokumen keluarga itu ya dokumen-dokumen penting anak-anak dalam keluarga. Dokumen penting keluarga itu seperti kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga, sertifikat tanah, dan lain-lain. Nah, bagi kalian para pelajar, biasanya punya kartu pelajar. Nah, ngomong-ngomong soal dokumen keluarga, ini adalah contohnya. Ini yang namanya KTP ya, kartu tanda penduduk. Nah, ini namanya kartu keluarga atau disingkat KK. Ini pasti ayah dan ibumu punya, pasti. Ini ijazah. Kalian mungkin baru punya ijazahnya TK atau PAUD ya. Nah, ini akte kelahiran. Kalian semua pasti punya. Kalau nggak percaya silahkan tanya orang tua. Pasti semua anak punya akte kelahiran. Dan ini kartu pelajar. Sebenarnya semua anak punya, cuman ada yang di print out, ada yang tidak. Di kita belum di print out ya, tapi semuanya ada. Soalnya memuat NISN, gitu ya. Oke anak-anak, kita belajar yang terkait dengan kalian dulu, kartu pelajar ya. Nah, ini contoh kartu pelajar dari SD Nusantara. Perhatikan, namanya Mutiara. Ya. Nama orang diawali huruf kapital ya. Ini kalau dalam kartu atau dokumen biasanya namanya kapital semua malah. Kalau misalkan tidak kapital semua ya, karena nama ya depan kapital gitu ya. Terus ini ada tempat tanggal lahir Jakarta, karena nama kota ya diawali huruf kapital juga. Alamat, lihat jalan juga diawali huruf kapital, gitu kan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke gerak tari anak-anak. Gerak tari, perhatikan. Ini gerak tarinya diambil dari gerakan bersih-bersih rumah. Gerakan ketika membersihkan dokumen dengan kemoceng ya, sulak. Ini kan bisa diubah dalam bentuk tari. Gerakan dilakukan, bisa duduk, bisa berdiri. Ini contohnya. Nah, ini kan gerakan tari dalam posisi duduk ya. Pura-pura sulak-sulak karo duduk gitu ya. Nah, ini gerakan tari dalam posisi berdiri. Ini mengambil gerakan bersih-bersih dengan kemoceng, dengan berdiri kan begitu. Lanjut, kita lanjut materi ketiga, jam atau waktu. Kita mengenal jam, menit, detik ya. Nah, ini dengerin Pak Guru nih. Pak Guru ya, menunjukkan jam berapa ini? Jam 1 ya. Soalnya jarum pendek di 1, jarum panjang di 12. Tahukah kamu jika jarum panjang berputar 1 kali putaran gitu, berputar gitu, itu dikatakan 1 menit, 1 menit. Jika jarum panjang berputar 60 kali putaran, dikatakan 1 jam. Kini muter 1, 2, 3, 4 tekan swidak, itu namanya sejam. Jadi 1 jam itu sama dengan 60 menit. Anak-anak harus ingat, remember this. 1 jam sama dengan 60 menit. Pak Guru ulangi ya. 1 jam podo karo 60 menit. Oke, ingat anak-anak. Dan anak tambahi, Pak Guru tambahi. Nek 1 menit 60 detik gitu ya. 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. Pengetahuan awal. Anak-anak sebaiknya hafalkan itu. Sekarang kita menentukan lama waktu dalam jam dan menit. Lihat ini. Contoh lah langsung nomor 1.
Ini ada 2 jam sama-sama pagi, dari jam 8 sampai jam 10 ya. Lihat ini jarum pendek 8, panjang di 12 berarti jam 8. Ini jarum pendek 10, panjang 12 berarti jam 10. Lama waktu kegiatannya selama berapa jam? Dihitung 8 tekan 10. 1, 2 berarti 2 jam. Ya kan? Nah, sekarang kita akan tentukan 2 jam itu sama dengan berapa menit, guys. Ingat, 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti nek 2 jam podo karo 2 dikali 60. Nah, 2 kali 60 itu baru 60 ditambah 60 sama dengan 120 menit. Kita isikan di sini. 2 jam sama dengan 120 menit. Oke. Ini masuk ke perkalian atau penjumlahan berulang, anak-anak. Perhatikan lagi contoh kedua. Kita ambilkan nomor 3. Ini ada di buku tema kalian ya. Kegiatan dimulai pukul 6. Ini lihat, guys. Pukul 6 pagi ya, guys. Lalu berakhir pukul 9. Masih pagi. Lama waktu kegiatan berapa jam? Dihitung. Sekok 6 tekan 9. 1, 2, 3. Oke, berarti 3 jam. Pertanyaan berikutnya, 3 jam berapa menit? Dari jam kita jadikan menit. Kita ingat tadi lagi ya. Perhatikan, 1 jam sama dengan 60 menit. Nek 3 jam ya berarti 3 dikali 60. Atau 60 tambah 60 tambah 60 sama dengan 180 menit. Itu kan? Ulangi, nek 1 jam 60 menit, nek 3 jam berarti 3 kali 60 utawa 60 tambah 60 tambah 60 sama dengan 180 menit. Kita isikan di sini 3 jam sama dengan 180 menit. Oke, done. Materi 4, persatuan dalam keragaman. Nah, ini dia. Ada percakapan ya. Aku dan keluarga kerja bakti bersama. Aku juga dibantu oleh teman-teman. Kami membersihkan perabot rumah tangga. Perabot rumah tangga yang bersih menjadi tahan lama. Udin dan keluarganya kan berbeda jenis kelamin ya toh, mesti berbeda usia juga. Udin dan teman-teman juga berbeda agama dan suku bangsa. Walaupun berbeda, mereka tetap kerja bakti bersama loh. Jadi intinya walaupun beda-beda apapun itu tetap harus bersama. Ini merupakan contoh wujud persatuan dalam keberagaman. Ya, disimpulkan sini ya. Keragaman kan banyak banget nih sikap dalam keragaman ya. Walaupun kita beragam dalam hal usia, jenis kelamin, suku bangsa, agama, kesukaan, warna kulit, bahasa, jenis rambut, dan lain-lain sebagainya, kita harus tetap rukun, bersatu, menjaga kedamaian. Kalau ini terwujud, tidak akan ada lagi yang namanya terorisme, tidak akan lagi namanya bom, karena kita menyadari kita ini beragam, kita ini berbeda, tetapi kita harus bersatu. Itu yang namanya persatuan dalam keberagaman. Indonesia selalu bersatu, amin. Yang kelima, ini ada gerak lokomotor dan non lokomotor, guys. Nah, ini ya. Hari ini permainannya adalah permainan menarik dan mendorong teman. Kayak apa itu? Kayak ini. Nah, ini kan saling menarik ya toh. Tangannya gandengan terus tarik-tarikan. Nah, ini tangannya berpegangan, direkatkan terus dorong-dorongan. Saat posisi tarik ini anak-anaknya tidak pindah tempat, maka dia non lokomotor. Tetapi nanti kan untuk menentukan pemenangnya yang ketarik loh. Ini misalnya Siti ketarik ya, ketarik dayu, maka mereka kan bergerak berpindah tempat, maka jadi lokomotor. Demikian juga dengan ini antara Udin dan Beni ini. Saat saling mendorong, mereka belum pindah tempat, maka masih non-lokomotor. Tapi nanti kan pemenangnya ditentukan siapa yang berhasil mendorong temannya. Kalau temannya terdorong kan mereka pindah tempat, maka jadi lokomotor. Jadi ini bisa kombinasi non-loko dan lokomotor. Oke, ini aturan dalam bermain menarik teman. Jadinya tentukan tempat aman, bisa di halaman lah atau tempat yang luas ya. Terus berdiri berpasangan, angkat kedua tangan lurus ke depan, pegang tanganmu, mulai saling menarik gitu ya. Dan karena aba-aba guru, dimulai 1, 2, 3, tarik gitu ya. Siapa yang berhasil menarik teman, dia yang menangnya. Lakukan 2 kali dengan posisi ganti tempat. Nah, 2 draw ya 3 kali gitu ya. Ini sekarang permainan mendorong teman, hampir sama. Pilih tempat yang aman, yang luas, berpasangan, kedua tangan berpegangan, tempelkan lalu mendorong. Yang terdorong kalah, yang berhasil mendorong menang. Pindah tempat sampai ketemu pemenangnya. Begitu ya. Selesai. Ini tugas PDR-nya anak-anak. Ada MPP semua ya, halaman 41, 51 dan 62.